coba lanjut lagi. Kalau kemarin itu kalau pelaporan hanya dari satu bukti potong saja. Sekarang kita mau coba nih kalau kita terima bukti potongnya 2, 3 mungkin atau lebih gitu ya. Setelah login, kita langsung masuk ke menu surat pemberitahuan. Di sini juga ada surat pemberitahuan. Ya, kita masuk ke surat pemberitahuan. Kita akan diarahkan ke halaman ini. Nanti kita tinggal biasa ya, klik buat konsep SPT. Kemudian kita ambil PPh orang pribadi. Kemudian kita tinggal lanjut. Nah, kembali saya jelaskan di sini bahwa kita memilihnya SPT tahunan, bukan SPT bagian tahun pajak, itu ya untuk orang pribadi. Kita klik di sini, kemudian di sini akan ada periode dan tahun pajaknya, Januari Desember 2025. Kemudian kita tinggal lanjut. Di sini akan ada model SPT. Kalau SPT ini pelaporan pertama kita untuk tahun tersebut, normal biasanya. Kalau sudah pernah dilakukan, dia nanti berubah menjadi pembetulan. Sekiranya memang ada yang perlu kita betulkan atas SPT yang telah dilaporkan sebelumnya. Oke, kita tinggal klik gitu ya. Kita tinggal pilih tombol ataupun icon pensil ini untuk melihat dan mengisi nanti SPT kita. Oke, kita pastikan tadi pencatatan, kemudian sumber penghasilannya itu bisa dipilih, misalnya pekerjaan, atau semuanya bisa dipilih nanti ya, sesuai dengan keadaan kita sebenarnya. Nah, yang pertama setelah ini semua sudah disesuaikan, berikutnya kita posting dulu SPT-nya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik semua bukti potong kalau memang ada bukti potong yang kemudian diterbitkan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada kita. Kita tinggal postingnya. Nah, kalau yang bagian A di atasnya tadi hanya sekedar identitas, itu kita tinggal cek aja, validasi lah ceritanya, apakah kemudian datanya sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke bagian B terkait ikhtisar penghasilan neto. Nah, terkait ikhtisar penghasilan neto, kita tetap jawab di 1A ini iya, karena kita kan ada penghasilan utama dari pekerjaan kita. Angka yang tampil di sini bisa diabaikan saja dulu. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya. Kemudian apabila tadi memang kita penghasilan dalam negeri dari usaha ataupun pekerjaan bebas, kalau tadi di atas kita memilih kegiatan usaha, kemudian pekerjaan dan pekerjaan bebas, itu bisa dipilih iya. Cuma kalau dalam kasus ini kita pilih tidak dulu, gitu ya. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Di sini kita akan iyakan karena kita nanti akan mencontohkan kalau pegawai ini menerima penghasilan ataupun bukti potong lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang 1B1 itu kalau selain dia memang bekerja sebagai pegawai gitu ya, kemudian dia ada kegiatan usaha pribadi yang kemudian atas pekerjaannya itu yang terkait kegiatan usaha biasanya ya, jaranglah dipotong pihak lain. Misalnya dia ternyata punya warung, jualan online dan sebagainya gitu ya. Nanti bisa diklik ini, diiyakan maksud saya. Kemudian kalau terkait pekerjaan bebas, ini biasanya untuk tenaga profesional yang memang mereka memiliki keahlian tertentu, kayak dokter yang melakukan praktek, kemudian notaris, kemudian ada juga penilai, aktuaris dan sebagainya. Biasanya ini kalau pekerjaan bebas, kalau kaitannya sama PNS, TNI ataupun Polri, itu biasanya dokter yang selain dia sebagai pegawai ataupun PNS, dia punya praktek pribadi misalnya, ataupun praktek di klinik dan rumah sakit. Nah, ini biasanya kita iyakan gitu ya. Jadi penghasilan dalam negeri lainnya ini sifatnya tidak bisa jadi tidak tetap dalam 1 tahun. Kalau tetap dalam 1 tahun malah bisa naik ke 1B1. Yang ini sifatnya misalnya sesekali misalnya kita contoh nih diundang sebagai pembicara oleh satu lembaga swasta gitu, kemudian
ataupun misalnya mengajar di satu universitas negeri maupun swasta gitu ya, ini biasanya masuk ke penghasilan dalam negeri lainnya. Kalau pekerjaan bebas ini dia memang ada listnya ya, salah satunya mungkin bisa juga nanti dia masuk ke dalam list ini. Dia ada perbedaan antara ketika kita memilih 1B1 dan 1C. 1B1 ini kalau dia terkait pekerjaan bebas, kalau penghasilan dalam negeri usaha kita paham lah ya. Kalau pekerjaan bebas itu biasanya yang mengajukan NPPN. Kita akan coba dulu yang tanpa NPPN, karena nanti ketika kita, ada pilihan nanti kita akan memilih NPPN itu. Ketika kita memilih, nanti dia akan mengecek apakah kita pernah memberitahukan atau tidak. Kalau tidak, nanti dia akan merah sehingga kita tidak bisa lanjut. Nanti mungkin saya coba tunjukkan juga. Jadi kondisinya sementara bagi kawan-kawan yang memang belum mengajukan NPPN, kondisinya bisa seperti ini. Oke, di sini dari luar negeri tidaklah, secara umum tidak ya. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Kembali saya sampaikan ya, yang di kanan ini diabaikan saja dulu angkanya. Kemudian di bagian C, penghasilan neto setahun, bagian 3 nanti apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan. Ini boleh kita tidakkan saja, kecuali kita memang nanti membayar zakat di lembaga-lembaga yang diatur oleh pemerintah, lembaga-lembaga resmi. Nah, di sini penghasilan tidak kena pajak, kembali harus kita pilih ya, karena dia tidak bukan tanda bintang gitu dalam isian, tapi akan mempengaruhi perhitungan. Kita mungkin akan contohkan di yang paling gede lah ya, di K3. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Di sini tidak kan saja. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Pengurangan itu biasanya, sebentar kalau saya iakan. Nah, dia ada lampiran 5 bagian C. Biasanya itu ada fasilitas tertentu dari pemerintah. Nanti dia PPh-nya dikurang gitu ya. Ada semacam pengurang lah. Dia kan tadi setelah kita pilih pemotongan PPh, apakah ada terdapat pengurang PPh terutang? Coba kita misalnya pilih tambah. Nah, di sini ada fasilitas-fasilitas yang tadi seperti saya sampaikan diberikan pemerintah, atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Kayak misal dulu waktu COVID ya, ada beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah. Artinya ini memang tidak serta-merta ya, ada semacam jutlak gitu, petunjuk pelaksanaan dari pemerintah, misalnya ada melalui PMKK ataupun dari peraturan Direktur Jenderal Pajak dan sebagainya gitu ya. Intinya ada semacam surat atau apa, keputusan ataupun peraturan gitu yang mengaturnya gitu ya. Nanti dia diisi misalnya ada tax holiday dari pemerintah, tinggal dimasukkan jumlah pengurangnya, nanti dia akan balik lagi ke depan tadi nilainya. Ditidakkan ya. Kemudian di sini dia akan memperhitungkan ya. Karena di sini tadi tidak, harusnya 7 dan 8 nanti akan sama. Di sini kita lanjut lagi ke bagian kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Ini dari pemberi kerja kita yang A1, A2 ataupun bukti potong lainnya tadi. Kita bisa pilih iya di sini ya. Karena memang mungkin ada pemotongan. Kemudian di sini kalau 10B tidak ada pilihan, begitu juga 10C. Apakah menerima pengembalian pengurangan kredit luar negeri? Ini tidak ya. Kemudian, nah di sini nanti akan tampil kalau ada PPh kurang atau lebih bayar. Oke. Bagian selanjutnya adalah kita langsung saja ke bagian H. Di sini untuk kasus kita ini kita pilih tidak semuanya untuk 13A, 13B, 13C ya. Yang ada angsuran ini biasanya usahawan ataupun memang terkait pekerjaan bebas yang sifatnya rutin lah gitu ya, kayak dokter tadi misalnya yang setiap bulan ada praktek dan sebagainya. Angsuran 25 ini semacam kita mencicil pajak gitu. Misalnya kalau saya kembali contohkan dokter,
Kadang misalnya ternyata dalam 1 tahun ini dia harus menambah pembayaran pajak terkait praktek dia, misalnya anggap saja di 1.200.000. Jadi angsuran PPh pasal 25 ini semacam dia, oh saya 1.200.000 nih tahun ini, biar tahun depan saya bayarnya nggak langsung gitu 1.200.000, dokter tuh bisa nyicil. Jadi 1.200.000 tadi dibagi 12, jadi nanti misalnya setelah dia lapor SPT, misalnya di Februari dia lapor, Februari dia langsung 100, Maret 100, April 100, sehingga nanti di tahun depannya ketika dia mau melaporkan SPT, anggap saja kurang bayarnya jadi 1.300.000, maka dia tinggal setor tambah di 100.000 karena sudah ada angsuran setiap bulannya di 100.000 sebanyak 12 kali misalnya. Intinya biasanya dia di SPT-nya itu ada kurang bayar dan memang itu sifatnya rutin kurang bayarnya. Oke, kita lanjut ke pernyataan transaksi. Nah, kalau harta pada akhir tahun pajak dia akan repopulate, saya bilang, dari data yang mungkin pernah dilaporkan sebelumnya. Nanti juga bisa ditambahkan secara mandiri kalau memang ada perubahan, pengurangan, penambahan, dan sebagainya. Kemudian, apakah memiliki utang? Ini dilihat kondisi per 31 Desember. Apakah kita masih punya utang ya gitu ataupun pinjaman. Kalau ada diiyakan, dia pastinya nanti akan meminta kita mengisi lampiran 1 bagian B. Kalau tidak, nanti tinggal dipilih tidak. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa kita juga akan contohkan kalau dia menerima penghasilan dari honorarium yang honorariumnya ini dibebankan dari APBN atau APBD, atau ringkasnya mereka adalah PNS, TNI ataupun Polri yang kemudian mendapat honorarium dari instansi, baik di instansi dia bekerja ataupun di instansi lain, misalnya dari kementerian lain, misalnya diundang sebagai pembicara dan sebagainya, ataupun ada kegiatan dia kemudian dapat honorarium di sana, ini dia pilih iya. Dari APBN, APBD ada bendahara instansi pemerintahnya lah, kurang lebih kayak gitu kalau cara gampang memahami. Nah, cuma kalau dia sekedar yayasan yang kemudian mungkin sesekali menerima dana hibah dari pemerintah, itu tetap perlakuannya seperti swasta, BUMN, dan sebagainya tadi. 14D ini dipilih ya kalau memang kita menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya menerima warisan dari orang tua, baiknya dia berupa uang misalnya ya, tanah, bangunan, kemudian juga menerima hibah, kemudian juga menerima beasiswa, ini bisa dipilih ya gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di 2 bagian B ini kelihatan semua. Contoh misalnya yang tidak termasuk objek pajak, kita tinggal tambah, di sini akan ada listnya penghasilnya apa saja nih ya, dividen, pembebasan utang, hibah, bantuan, sumbangan, warisan, penerimaan zakat dan sumbang keagamaan sifat wajib, bagian laba. Ini kalau dia punya CV gitu, kemudian CV-nya berlaba, dia mengambil laba dari CV itu bisa. Kemudian klaim asuransi kesehatan, nah beasiswa tadi yang saya sampaikan. Kemudian hadiah langsung yang diberikan kepada semua pembeli konsumen akhir tanpa diundi. Nah, ini dia beberapa objek yang penghasilan yang tidak termasuk objek. Nah, di sini sementara untuk bagian yang tidak termasuk objek, nanti kita tidakkan dulu. Nanti kalau memang ada secara realnya silakan diiyakan saja dan mencantumkan nilainya dari objek-objek pajak tadi. Oke. Kemudian, nah ini ada lanjutan dari 14D tadi. Kalau kita pilihan penghasilan tadi adalah dividen yang tidak termasuk objek pajak, bisa diiyakan. Tapi untuk case ini karena kita di sini sudah tidak, sini kita coba tidakkan. Nah, di lampiran tambahan secara defaultnya akan terpilih seperti ini. Sebenarnya bisa diabaikan ya. Untuk bagian surat kuasa khusus itu biasanya kalau biasanya sih orang-orang yang memang berpenghasilan besar yang kemudian mereka tidak ngurus SPT-nya kayak artis dan sebagainya, yang kemudian dikuasakan ke asistennya atau apa gitu ya, nanti baru ini dipilih ya. Cuma kalau kita yang melaporkan sendiri, ini bisa dipilih.
Nah, nanti di bagian akhir ini kita harus centang, simpan, dan bayar dan lapor nanti ya. Cuma nanti itu kita lakukan di akhir mungkin karena lampiran belum kita sesuaikan. Nah, L1 ini kaitannya tadi terkait pertama di bagian A, di sini juga sudah diceritakan ya. Untuk A itu harta pada akhir tahun pajak. Jadi kondisi aset-aset yang kita miliki pada akhir tahun pajak. Nanti silakan disesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada penambahan, pengurangan, misalnya sudah dijual dan sebagainya, nanti silakan disesuaikan. Ini tidak terlalu itu tidak terlalu sulit saya rasa, karena tinggal memastikan aset-aset itu telah sesuai yang ada di sini. Kemudian yang B juga adalah utang pada akhir tahun pajak. Nah, di sini juga sama, kurang lebih persis seperti itu. Ya, misalnya di bagian utang pada akhir tahun pajak, kalau kita memang tadi memilih iya, nanti di sini akan tampil tombol tambah. Tapi tadi karena kita tidak memilih iya, tombol tambah utang pajaknya tidak tampil, gitu ya. Nah, di sini ya, di bagian 14B untuk utang nanti harus diiyakan, baru nanti tombol tambahnya tampil. Nah, tadi kan tidak tampil, setelah dipilih iya akan tombol tambah, maksudnya tampil tombol penambahan. Gitu. Jadi disesuaikan nanti pilihan utangnya, apakah bank, kartu kredit, afiliasi dan sebagainya. Misalnya kita utang lainnya deh, gitu ya. Kemudian krediturnya, nah ini harus dimintain. Paling caranya bisa kita nolkan 16 kali sehingga saya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti misalnya ditaruh namanya Bang Midun misalnya ya, yang jualan. Ya jelas di Indonesia. Kemudian tahun 2025 lah ya misalnya. Tidak bisa 2026 karena kita lapor SPT-nya 2025 kondisi. Misalnya anggap saja masih 250.000. Gitu ya. Saldo itu sisa utang per 31 Desember. Misalnya udah nyicil nih, udah berapa bulan nih, sisa di akhir Desember itu 250.000. Jadi saldo ini adalah sisa yang 250.000 tadi. Jadi bukan nilai utangannya, oh saya utang dari Januari, harga pancinya misalnya 1.500.000 gitu ya. Bukan 1.500.000-nya, tapi sisa yang belum dibayar per akhir 31 Desember gitu, 2025. Misalnya nih udah kita simpan. Udah masuk nih. Oke, itu bagian B. Berikutnya bagian C, ini adalah data anggota keluarga. Kalau sudah lengkap, silakan lanjut saja ke bagian D. Enggak, jadi data turunan dari Dukcapil ini memang diturunkan secara berkala. Dan pun, kalaupun memang ada data baru, data di Kortex ini sangat tergantung dengan data Dukcapil. Ketika kelahiran itu misalnya belum dilaporkan ke Dukcapil, sehingga anak tadi misalnya belum masuk ke dalam list kakak kita, maka di Kortex juga tidak bisa ditambahkan. Jadi ketika misalnya anak itu lahir setelah 1 Januari 2025, anggap sajalah sudah masuk kakak gitu ya. Cuma dia lahir di rentang setelah 1 Januari 2025, maka secara perpajakan juga tidak bisa diakui itu sebagai pengurang di PTKP. Nah, nanti dia baru masuk nanti di 2026 gitu kan, sehingga mungkin untuk data kependudukan sendiri kalau di Kortex itu tidak se-real time itu sih, ada jeda yang cukup butuh waktu gitu ya. Ini kita coba langsung ke bagian D. Di bagian D ini nanti akan tampil data-data yang memang sudah diterbitkan oleh pihak lain yang memberikan penghasilan kepada kita. Ini saya hapus dulu ya kondisinya. Oke. Data-data tadi kalau memang A1, A2 itu sudah dilaporkan oleh kantor kita melalui Kortex, sebenarnya akan tampil ke sini. Tapi memang ada beberapa kondisi kadang tidak tampil dan di data sini kosong. Kita bisa menambahkan secara manual di bagian D ini. Nah, kondisinya kita akan pakai bukti potong A2 yang A3. Kita masukkan NPWP dari kantor ya, bukan pribadi si bendaharanya, tapi NPWP kantornya. Nah, nanti di sini akan tampil nama kantornya,
Kemudian penghasilan brutonya tadi, di sini kita bisa cek di bagian penghasilan bruto. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Kalau memang ada filenya bisa di copy. Kita paste kemari. Oke. Kita cek lagi untuk mengambil data pengurangan ataupun biaya. Nah, pengurangannya ada di bagian 2, pengurang penghasilan bruto. Ambil totalnya saja. Contoh di sini 8417969. Copy atau diketik juga boleh. Sini. Ya. Nah, nanti di sini akan diperhitungkan penghasilan netonya 289078340, kita tinggal simpan. Oke. Sama ya. Oke. Bagian D selesai nih. Ini untuk A1 ataupun A2 yang kita terima. Tadi kita baru memasukkan nilai penghasilan netonya lah ceritanya. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai pemotongannya. Nah, ini. Oke, kita mau menambahkan bukti ataupun nilai pemotongan PPh. Format baru ataupun format lama itu ada di atas nomor bukti pemotongan. Ini di copy. Nomor bukti pemotongan itu ada paling atas. Ini di copy. Tanggalnya itu biasanya memang di 31 Desember 2025. Kemudian jenis PPh-nya yang dari kantor itu 21. Penghasilan brutonya ya iya. Nah, kemudian kita ambil nilai PPh-nya. Nah, nilai PPh ini untuk format baru bagi penerima bukti potong A2 ini di nomor 22. Kalau A1 itu di nomor 21. Dia ada beda tuh antara PNS dan non PNS. Jadi ada 21, ada 22. Kalau format lama itu dia dicari yang deskripsinya PPh 21 terutang. Ya. Di sini saya paste, coba simpan. Nah, sudah. Untuk bagian E sudah selesai. Di sini akan kelihatan berapa PPh telah dipotong oleh kantor kita. Nah, untuk satu penghasilan dari kantor sudah selesai. Berikutnya kita akan lanjut ke bagian L2. L2 ini untuk memasukkan kalau kita ada contoh nanti bukti potong final, honorarium, PNS, TNI ataupun Polri yang dipotong berdasarkan kepangkatan ataupun golongan. Kita masuk ke bagian L2. Di bagian L2 ini secara umum nanti juga akan terprepopulate, artinya masuk kalau memang sudah dilaporkan oleh kantor. Nah, ini ada juga yang sudah dilaporkan kantor. Ini contoh kalau sudah ada. Ini kita contoh tambah satu lagi deh, misalnya terdapat honorarium dari kantor lain yang sesama instansi pemerintah. Di sini kita tinggal tambah, kita masukkan NPWP dari instansi tadi, itu biasanya akan kelihatan tuh dari bukti potongnya. Kemudian di sini paling gampang itu kita ketikkan APBN. Nah, di sini tampil APBN. Sesuaikan saja golongannya. Misalnya kita golongan 3 atau golongan 4. Kalau PNS ya. Kalau Polri ini ada perwira dan sebagainya. Nah, contohnya PNS golongan 3. Kemudian masukkan nilainya. Di sini sudah saya siapkan juga bukti potong final. Nah, di contoh ini kita ambil yang kalau dia golongan 3 yang kemudian dipotong 5%. Nah, di sini kan kelihatan kan kepada APBN atau APBD. Nilainya 5.550.000. Kemudian dia dipotong 5% di 277.500. Jadi nilainya 277.500. Bisa di copy atau diketik juga. Sudah disimpan. Itu yang kalau kita memang
menerima tadi yang sifatnya final. Jadi kalau B tadi tidak kita iakan ya terkait waris, hibah dan sebagainya, makanya tidak tampil kamu tambah. C juga tidak, penghasilan neto luar negeri. Jadi pilihan ya tidak itu nanti akan sangat berpengaruh berapa banyak lampiran yang kemudian tampil di sini. Kalau dia tadi misalnya pilih yang satu terkait pekerjaan saja, ini mungkin L1 aja, L2, L3, L5 ini nggak tampil. Jadi sebenarnya ketika kita ada milih iya tidak tadi, semua di sini harus kita cek lagi gitu kan. Karena memang kenapa ini tampil ya karena kita tadi memilih iya mungkin. Oke. Nah, lanjut ke bagian L3A4. Nah, L3A4 ini adalah karena tadi misalnya kita memilih ada penghasilan dalam negeri lain. Contohnya di sini ada bukti potong non final di sini. Yang kemudian dia terima mungkin dari BUMN atau pihak swasta. Di BUMN atau pihak swasta itu biasanya, nah ini imbalan kepada tenaga ahli. Biasanya memperhitungkan itu pakai yang tadi saya bilang 2,5% atau kalau dipanjangkan secara aturannya itu 50% kali 5% baru dia dapatnya kalau kita menerima bukti potong yang tidak final, yang bukan seperti di honorarium. Kalau honorarium tadi kan kurang lebih seperti ini. Nah, dia tidak berdasarkan kepangkatan karena golongan 3 di 5%, golongan 3 misalnya. Atau anggota TNI, anggota Polri, pangkat perwira pertama dan pensiunannya gitu ya. Kalau dia memang tadi tidak menyampaikan NPPN, maka dia harus mengisi yang di sini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi atas yang non final senilai 3.600.000 ini dimasukkan secara penuh. Ini ditambah. Kemudian jenis penghasilannya itu adalah apa tadi bahasannya? Tenaga imbalan. Atau domestik lainnya ya. Kalau tidak masuk dalam kategori-kategori ini, dia masuk ke paling bawah, penghasilan dalam negeri lainnya. Angkanya dimasukkan 3.600.000. Udah, kita tinggal simpan. Udah selesai di sana. Nanti dia akan tampil ke depan. Kita akan lihat sih kayak gimana dia tampil di depan. Nah, sekarang baru kita review yang induknya. Tadi kita sudah ngisi satu bagian D, dapat penghasilan netonya di 289,07834. Kemudian masuklah penghasilan dalam negeri lainnya yang tadi yang kita terima, yang non final ini yang 3.600.000 masuk ke sini, sehingga penghasilan neto kita setahun antara gaji dari kantor dan kemudian honorarium atau imbalan yang kita terima dari pihak swasta tadi misalnya, jadi ditotalkan di angka 292. Berikutnya baru perhitungan pajak terutangnya 292, kemudian dia akan mengurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak itu K3 di 72 juta, sehingga penghasilan kena pajak kita yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak itu di 220,678. PPh terutang, ini PPh progresif ya, pasal 17 di Undang-Undang PPh itu yang ada beberapa tarif progresif, itu PPh terutangnya di 27.101.700 atas semua penghasilan tadi ya, yang dari dua penghasilan tadi selain yang final. Final dia tidak akan menghitung ke sini, namanya juga udah final kan. Dia tidak akan masuk ke dalam hitungan ini. Dia dipengaruhi oleh yang non final. Yang A1 tadi ataupun A2 dari kantor boleh kita bilang itu sebenarnya final ketika dia tidak ada penghasilan lain dari sumber lain kayak yang tadi 3.600.000. Tapi ketika dia masuk penghasilan lain, dia terpengaruh gitu ya, terpengaruh. Artinya secara penghitungan nanti dia akan dihitung ulang. Kalau final murni itu bahasa saya final murni itu ya yang kayak honorarium tadi yang berdasarkan golongan kepangkatan itu final murni lah ceritanya. Dia tidak akan mempengaruhi penghitungan kita di SPT ini. 292 ini adalah dasarnya dari penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan kita dari sebagai pegawai tadi di 289. Kemudian dapat honorarium dari swasta misalnya tadi 3.600.000, total di 292. 292 ini kemudian dikurangi PTKP karena dia punya tanggungan
3 anak gitu ya, di 72 juta, sehingga penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung pajaknya atau penghasilan kena pajaknya ini 220.678. PPh terutangnya di 27.101.700. Ini udah kalkulasi secara sistem berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemudian lanjut ke bagian D adalah kredit pajak. Kredit pajak ini yang dia telah dipotong oleh pihak lain tadi. Telah dipotong oleh pihak lain. Di sini ada 26. Nah, yang dipotong pihak lain 26, 27 kurang 26 ini 540. Sebentar ya. Oh, satu lagi. Tadi kan ini baru terkait gaji nih. Yang pemotongan PPh. Kita juga harus menambahkan yang sudah dipotong terkait tadi narasumber tadi misalnya. Harus juga kita cantumkan. Kalau enggak makin gede nanti. Yang bagian D-nya terkait A1, A2 doang. Tapi kalau yang di bagian E itu semua bukti potong selain final yang telah dipotong oleh tadi orang yang membayarkan penghasilan kepada kita. 900.000. Maka di sini kita harus rekam 900.000-nya ini. Kita tambahkan NPWP pemotongnya di penghasilan brutonya tadi 3.600.000. Kemudian kita dipotong 2,5%-nya di 900.000, disimpan. Jadi di sini dicantumkan semua seluruh bukti potong kecuali yang final ya. Yang final dia sudah masuk di bagian L2. Kita coba balik lagi ke depan. Nah, tadi kan dia kurang bayar ataupun PPh terutangnya di 27.101.700. Yang dipotong oleh pihak lain tadi ada 2 berarti. Yang dari A1 atau A2 dia dan dari non final yang ini yang 900.000. Berarti total dia dipotong oleh pihak lain tadi 27.461.700. 27.461.700. Dan kalau kita lihat berarti posisinya dia dipotong lebih nih. Sehingga nih status SPT-nya menjadi lebih potong ataupun lebih bayar di 360. Jadi sangat dinamis sekali kalau memang tiba-tiba ada masuk penghasilan lain tadi yang 3.600.000 ataupun ada yang lain lagi nanti misalnya. Dia bisa jadi lebih bayar ataupun dia kurang bayar. Dan terkait lebih bayarnya ini nanti bisa diklaim untuk dikembalikan gitu ya. Dan kalau kurang bayar memang harus ada setoran tambahan yang kita lakukan gitu. Tanda minus tuh kalau dalam SPT ya, dalam perpajakan itu minus itu artinya lebih. Ketika statusnya minus, yang bagian G ini akan nyala. Tadi mati, maksudnya tidak bisa kita apa-apain, abu-abu. Nah, di sini nanti kita bisa mencantumkan rekening di sini. Nah, kalau data rekening belum ada, itu dari profil ya. Di profil kita bisa tambahkan. Dan pastikan itu harus sama namanya dengan nama di SPT ya. Bukan misalnya, oh sudahlah misalnya saya masukkan ke yang istri gitu ya. Nanti waktu pencairan di KPPN itu biasanya di kantor perbendaharaan itu bermasalah ketika antara data SPT-nya data suami, data rekeningnya data istri. Nah, itu bermasalah. Karena harus nama yang sama biasanya. Kemudian kita tinggal simpan konsep, bayar dan lapor gitu ya.